Ternyata si Samiri ini diajak ke suatu pulau. Di pulau itu dia dididik oleh Sayyidina Jibril menundukkan binatang-binatang, mengendalikan pohon-pohon. Terlepas dari itu semua, kita cukup melihat kejadian-kejadian hari ini. Jamaah subuh yang diberkahi Allah, ini hari Jumat ya, libur ya, meliburkan diri. Alhamdulillah. Nabi SAW mengatakan, setiap nabi sebelumku anzara, mengingatkan mengenai khurujid dajjal, akan munculnya ad-dajjal. Siapa yang disebut dajjal? Dajjal ini bahasa Arab mubalaghah, menunjukkan banyak. Apanya yang banyak? Dajjalunnya. Dajjalun bukan daglun ya. Dajjalun artinya kizbun, bohongnya. Dajjal maha pembohong, maha konspirator, yang jago buat konspirasi. Itu Dajjal. Dajjal ini ternyata dulu adalah seorang Samiri. Samiri punya nama kecil Musa. Apa nama kecilnya? Musa ini punya ayah namanya Sam'un. Sam'un ini punya istri, belum hamil-hamil. Udah datang ke tabib, ke wali, segala macam, belum juga hamil. Terakhir dia datang ke seorang yang dianggap tabib, tapi ternyata adalah iblis yang menyamar. Hati-hati, kadang-kadang ada iblis menyamar atau minjem dukun. Ketika menyamar, Sam'un dan istrinya mengatakan, wahai tuan tabib, mohon bimbing kami, ajarkan kami, obati kami. Istri komandul, aku pengen punya anak. Kata iblis yang nyaman jadi dukun, baik, kamu dijamin punya anak, tapi syaratnya satu, lakukan hubungan suami istri di kuil berhala setan. Akhirnya mereka bilang, yang penting punya anak, mau gimana aja terserah. Maka datanglah dua orang ini, sepasang ini, ke kuil yang banyak berhalanya. Mereka lakukan hubungan di situ. Tidak ada doa, langsung tancap gas. Ternyata setiap hubungan tanpa doa, langsung iblis ikut serta menikmati. Yang capek kita. Terjadilah kemudian hubungan spesial. Tumpahlah an-nutfah dari si Sam'un kepada istrinya. Tapi itu bukan nutfah dia, itu nutfahnya iblis. Walhasil si istri hamil. Lahirlah pendek kata anak namanya Musa. Musa itu nama belakangan, tadinya gak ada namanya. Tiba-tiba kampung Samara banjir. Ayahnya tidak tahu hanyut kemana, ibunya juga hilang. Tiba-tiba Allah kirim Sayyidina Jibril. Hai Jibril, itu ada anak kecil, kamu selamatkan. Anak kecilnya aneh, kamu selamatkan. Itu anak kecil matanya belean. Tahu belean? Apa kata orang Madura? Bileun. Bileun. Sahih gak? Bileun. Biar nanti kalau ditanya, kamu bisa bahasa Madura? Bisa. Bileun. Langsung digampar sama ngomong. Dan ini anak sepertinya aneh, kakinya tidak berkembang. Maka diambil oleh Sayyidina Jibril, diajarkan zikir dan dizikirkan supaya sembuh. Seharusnya ini anak tidak selamat, tapi diselamatkan. Berarti Allah juga yang ingin menyelamatkan tuh.
Seharusnya kakinya tidak bisa berdiri, tapi dizikirkan Sayyidina Jibril sembuh. Tapi sembuhnya setelah 10 tahun. Di umur 10 tahun matanya buka satu, bagian kiri, yang kanannya masih bileun. Sahih? Oh, sahih. Jadi orang Madura ya. Lalu diajarkan Al-Ismul A'zam, nama-nama Allah yang agung. Ternyata si Samiri ini diajak ke suatu pulau. Di pulau itu dia dididik oleh Sayyidina Jibril menundukkan binatang-binatang, mengendalikan pohon-pohon, dan menguasai gerak air dan udara. Mirip Avatar ya? Mirip, tapi bukan Avatar. Dia nggak bisa juga. Akhirnya diajarkan lagi zikir. Ketemu ular, ularnya yang dia patok, bukan ular yang matok dia. Ketemu apa aja, semuanya habis, cukup dia zikirkan, hancur. Dan dia bisa berbicara dengan binatang. Itu ilmu Sayyidina Jibril alaihissalam. Lalu Sayyidina Jibril dipanggil Allah, Mas Bril, balik. Baliklah Sayyidina Jibril. Ditinggallah Dajjal, yang nama kecilnya siapa? Musa bin Sam'un As-Samiri, karena dia dari kampung Samara. Bukan Samara bahasa Indonesia. Samara siapa? Sakinah, Mawaddah wa Rahmah. Itu mah asik. Banjir cinta. Kalau ini banjir air. Di saat yang sama di Mesir lahir seorang anak yang juga dihanyutkan di air, maka bernama dia Musa juga. Musa berarti anak air. Bahasa Maduranya Pak, anak air, ada istilahnya? Yang satu kata gitu nggak ada ya? Nggak ada. Sama berarti dalam bahasa saya. Dan ini juga aneh, yang mungut Allah setting, yang mungut justru musuhnya Allah, Fir'aun. Kalau tadi yang mungut siapa? Malaikat Jibril. Inilah hebatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak mesti orang yang dididik orang hebat jadi hebat. Tidak mesti orang yang bersama orang soleh jadi soleh. Tidak mesti orang yang hidup di tengah istana, diasuh oleh raja durjana, kemudian menjadi durjana, menjadi fasik, belum tentu. Inilah Sayyidina Musa, Musa bin Imran. Kalau tadi Musa bin Sam'un.